Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, kita pasti pernah mendengar cerita tentang kisah Raja Mesir yang kejam, sombong dan mengaku sebagai Tuhan, sampai akhirnya tenggelam di Laut Merah ketika ia mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, yaitu Bani Israel. Kisah ini begitu banyak menyimpan hikmah bagi setiap muslim dan umat manusia secara umum, terutama karena jasad Fir'aun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dan telah diawetkan hingga saat ini. Hingga pada zaman sekarang, semua orang bisa melihat mumi Fir'aun di Museum Mesir. Kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini ternyata menarik perhatian banyak pihak, terutama dari kalangan ilmuwan. Banyak ilmuwan yang sudah melakukan beberapa penelitian untuk mengetahui bagaimana jasad Fir'aun yang sudah tenggelam lama di Laut Merah masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya. Berikut adalah penjelasan ilmiahnya yang sudah kami rangkum untuk Anda semua. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan Anda agar channel ini tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Kisah kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun yang zolim ini merupakan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Selama bertahun-tahun Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya bersabar atas kezoliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Kisah kedua tokoh ini telah disebutkan berulang-ulang di banyak surat dalam Al-Quran. Tak kurang dari 26 surat di dalam Al-Quran menceritakan kisah ini. Bahkan sebagian besar surat Al-Qasas berisi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Tak ketinggalan juga informasi mengenai nasib jasad Fir'aun pun sudah dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Dari sejumlah keterangan pun menyebutkan bahwa setelah Fir'aun tenggelam, jasadnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan hingga utuh. Tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal sendiri memang sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, mayat yang diawetkan bisa bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Salah satu mumi Fir'aun yang terkenal dan bertahan sampai sekarang adalah Tutankhamen atau King Tut yang ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922 di Mesir, dekat dengan Ramses VI. Fir'aun sendiri bukanlah nama, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir pada masa itu. Ada beberapa pendapat mengenai Fir'aun yang mengaku Tuhan. Sebagian menyebut Fir'aun yang jasadnya diselamatkan adalah Ramses II. Namun sebagian lain menyebutkan Fir'aun di masa Nabi Musa adalah Merneptah, yaitu putra dari Ramses II. Terlepas dari semua itu, kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini menarik perhatian dari kalangan ilmuwan. Salah satunya adalah Profesor Michael Durigon yang meneliti jasad Fir'aun dengan mengambil sampel organ Fir'aun pada tahun 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitian, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih tetap utuh, meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Profesor Maurits Bucaille menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Ilmuwan yang berasal dari Perancis itu menyelidiki untuk mengetahui dugaan sebab kematian Fir'aun dan bagaimana bisa mayat Fir'aun dapat diselamatkan serta anggota tubuhnya masih tetap utuh. Sedangkan kondisi mayat-mayat yang lainnya setelah diawetkan tidak seperti dirinya. Profesor Maurice menyebutkan dirinya bersama timnya telah melakukan banyak penelitian, diantaranya berhasil mengungkapkan penyebab kematian Fir'aun. Menurutnya, dalam sebuah penelitian medis yang dilakukan dengan mengambil sampel organ tertentu serta pemeriksaan yang detail dengan menggunakan mikroskop, diketahui bahwa bagian terkecil dalam organ itu masih dalam kondisi terpelihara secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa keterpeliharaan secara sempurna itu tidak mungkin terjadi andai kata jasad tersebut sempat tinggal beberapa lama dalam air atau berada lama di luar air sebelum terjadi proses pengawetan pertama. Mengenai hasilnya, ia mengungkapkan bahwa dari situ diketahui semua penelitian itu sesuai dengan kisah-kisah yang terdapat dalam kitab suci yang menyiratkan bahwa Fir'aun tewas ketika digulung gelombang. Lalu bagaimana bisa jasad Fir'aun yang sudah tenggelam lama di Laut Merah masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Profesor Maurice pun kemudian dibantu oleh tim medis akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam, melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya.
Itulah mengapa jasad Fir'aun masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya. Profesor Maurice kemudian merilis laporannya yang berjudul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Atas penerbitan laporan tersebut, beliau dianugerahi beberapa penghargaan di negaranya. Penemuan itu pun sekali lagi menjadi bukti kebenaran mukjizat Al-Quran. Belasan abad sebelum penemuan mumi Fir'aun itu, Al-Quran telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya dalam beberapa ayat. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50 dan surat Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami belah lautan untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya." Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran surat Yunus ayat 92. Semoga kisah ini memberikan hikmah besar bagi umat Islam untuk semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.